saat ini kabarnya lumayan baik ya karena oke sebelumnya saya izin perkenalan dulu ya. Saya Maharani, saya sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Alma selama sesi konseling saat hari ini ya. Oke, kalau boleh tahu keseharian Mbak Alma selama ini itu apa? Kebetulan sekarang sih kegiatan aku tuh lagi kuliah sih Kak. Jadi aku cuma mahasiswa biasa sekarang. Oh, udah selesai. Iya. Oke, jadi selama ini Mbak Alma hanya berkuliah saja, maksudnya apa ada yang lain? Iya sih Kak, kebetulan cuma kuliah kayak aku nggak ikut organisasi atau UKM. Ikut sih tapi UKM-nya nggak yang aktif gitu. Jadi kebetulan banyak di itu ya, banyak di kamar kos kayak gitu. Oke, jadi keseharian Mbak Alma itu hanya berkuliah saja, ikut organisasi tapi tidak terlalu aktif ya, ikut UKM Iya. tidak terlalu aktif, jadi hanya boleh pulang ya mungkin ya. Oke, tadi kesini naik apa Mbak? Jadi kesini aku main itu sih Kak, Naik motor sendiri ya? iya sih. Oke, sebelumnya Mbak Alma apakah pernah melakukan konseling? Yang bener-bener ini belum pernah sih. Ini kali pertama aku datang ke yang profesional gitu. Oke, kalau begitu saya jelaskan ya Mbak Alma tentang bagaimana mekanisme konseling kita kali ini. Jadi nantinya konseling kita akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Jadi semuanya cerita Mbak Alma itu bisa diceritakan selama sesi konseling ini 30 menit ke depan. Nantinya kalau memang waktu ini itu dirasa kurang, kita bisa menjadwalkan di sesi konseling berikutnya. Nah, lalu di sini saya sebagai konselor seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dan Mbak Alma sebagai konseling saya, di mana Mbak Alma bisa cerita apa saja, mungkin keseharian Mbak Alma atau mungkin hal-hal yang mengganggu Mbak Alma saat ini. Saya akan senantiasa mendengarkan cerita Mbak Alma dan Mbak Alma tidak perlu takut karena saya pastinya akan menjaga semua cerita Mbak Alma. Ya, akses. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, Mbak Alma bisa mengisi formulir itu dulu ya. Itu menandakan bahwa Mbak Alma itu bersedia untuk melakukan sesi konseling. Nah ini sudah ada. Kalau Mbak Alma mengisi formulir ini, apakah Mbak Alma sudah siap untuk lanjut ke sesi konseling? Ya. Oke. Tadi kan Mbak Alma sempat menyinggung ya bahwa kabar Mbak Alma saat ini tuh main baik karena ya ada suatu hal yang Mbak Alma pikirkan. Kalau boleh tahu apa sih yang pikiran yang sedang Mbak Alma pikirkan akhir-akhir ini? Hari ini tuh aku lagi mikirin tentang aku yang nggak pernah bisa menerima diri aku sendiri. Kayak segimanapun aku di depan aku itu masih kelihatan jelas gitu diri aku sendiri. Karena dulu itu backgroundnya kayak gitu tuh karena aku pernah dapat shaming akhirnya itu kayak itu tuh malah nyutain paling negatif itu lah ke diri aku sendiri. Jadi kayak gimana pun aku mau nyampain sesuatu tuh kayak ini bisa jadi tuh kenapa kayak gitu, karena aku tuh melihat diri aku tuh di sisi positif negatif gitu karena condition dulu kayak udah otak aku tuh udah otomatis lihat diri aku tuh sebagai sesuatu yang negatif karena kalau condition gitu sih. Jadi kurang bisa diri juga gitu. Oke, jadi selama ini pikiran yang baru Mbak Alma itu Mbak Alma merasa bahwa gimana pun Mbak Alma bisa untuk berpenampilan tetap aja merasa kalau tidak kayak tidak pantas ya, tidak pantas gitu ya karena ada pengalaman pernah Indonesia ini gitu. Kalau boleh tahu kapan situasi di mana Mbak Alma itu merasa Mbak Alma itu tidak percaya diri benar? Kalau itu di
dari awal aku mendapatkan vision gitu ya kayaknya. Oke, ketika Mbak Lo berpikir bahwa oh, kok aku tetap misalnya tetap jelek ya kayak gini ya, itu di saat seperti apa sih pikiran itu muncul? Mungkin saat aku tuh itu sih Kak, mungkin lagi ngaca gitu kan, lagi lihat diri aku sendiri di cermin gitu, lihat diri kayak itu gak pantas, itu jelek kayak gitu. Jadi aku tuh pengen bicara kayak kalau misalnya udah ngaca yang terus akhirnya mikir gitu, aslinya aku udah Oke, jadi di sini Mbak Alma ketika seharian Mbak Alma misal sedang membaca, terus Mbak Alma merasa kalau kok ini nggak pantas gitu tetap jelek atau apa gimana gitu ya. Apakah akhir-akhir ini itu sering merasa seperti itu? akhir-akhir ini sih iya sih Kak, tapi aku tuh udah berusaha buat mengontrol, tapi tetap aja kayak nggak bisa gitu sih Kak. Oke, jadi akhir-akhir ini juga Mbak Alma sudah berusaha buat mengontrol pikiran tersebut, tapi tetap aja selalu muncul ya pikiran seperti itu. Oke, saya paham perasaan Mbak Alma bahwa Mbak Alma sudah berusaha untuk mengontrol, tapi tentu saja pikiran itu muncul, dan sebenarnya Mbak Alma juga tidak mau ya berpikir seperti ini dan membuat diri Mbak Alma itu benci pada pikiran tersebut. Apakah pikiran ini tuh sering menguasai Mbak Alma atau bagaimana? Kedua ya pikiran itu lebih dominan menguasai pikiran positif dibanding pikiran yang positif. Oke, jadi selama ini apakah Mbak Alma itu selalu berpikiran benar-benar sering berpikiran bahwa kok aku nggak pantas ya, itu sering apa? Iya sering sih, tapi kadang itu kalau udah kayak gitu terus aku suka nih ini tuh bagus kok, tapi kok aja ternyata aku pikiran negatif itu lebih banyak daripada percobaan aku untuk memikirkan pikiran yang positif gitu. Selama keseharian Mbak Alma misal di perkuliahan atau hari-hari Mbak Alma yang lain selain kuliah, itu apakah tetap pikiran itu tuh sering muncul nggak? Misalnya di kelas nih waktu kuliah itu biasanya tetap muncul nggak pikiran seperti itu? Iya, apalagi kalau lihat teman-teman aku ya kalau misalnya kayak pada rajin-rajin habis dari kuliah itu lebih membuat diri aku itu merasa kecil gitu Kak. Sebenarnya aku tuh nggak mau kayak gitu, aku juga mau ngejar nilai-nilai, tapi semakin aku lihat ke teman-teman aku, semakin aku mau ngejar itu tuh malah diri aku itu merasa kecil, akhirnya itu malah ke berpengaruh ke kayak kelompokan kayak gitu. Aku tuh merasa kayak ini bisa kali ya gitu. Kalau aslinya tuh aku juga ada nggak enak ya kayak bukan ada lagi kalau nggak enak ke teman-teman aku karena itu, tapi aku juga ada bisa buat melawan pikiran-pikiran itu, tapi semakin aku lawan tuh semakin kayak nggak bisa gitu, pikiran itu malah lebih menguasai aku, akhirnya tuh ya gitu sih Kak. Oke, jadi pikiran ini itu benar-benar menguasai Mbak Alma sampai di keseharian Mbak Alma kuliah ya, sampai di mana Mbak Alma merasa diri Mbak Alma itu kecil, melihat teman-temannya itu jadi lebih tidak percaya diri, apalagi kalau ada tugas kelompok seperti itu ya. Oke, dari cerita Mbak Alma tadi, di sini Mbak Alma itu memiliki permasalahan bahwa merasa tidak percaya diri karena menanggap Mbak Alma ya, karena pernah ada pengalaman body shaming. Oke, dari permasalahan sudah Mbak Alma sampaikan tadi, kira-kira gimana sih Mbak Alma mendeskripsikan permasalahan ini? Permasalahan ini tuh kalau aku mau bilang sih deskripsinya ini kayak hamba ya, kayak di hidup kayak itu tuh sebuah hamba yang info apa singkirkan gitu. Oke, jadi Mbak Alma merasa bahwa permasalahan ini tadi itu adalah hamba gitu ya, yang ingin Mbak
bisa dinamai nih permasalahan ini tuh Mbak Alma menamainya dengan apa, misalnya kayak sisi buruk atau pandangan buruk, itu Mbak Alma menamai masalah ini seperti apa? Itu sih Kak. Pilih gitu kayaknya. Oke. Kenapa penilaian buruk itu menjadi nama untuk permasalahan ini yang Mbak Alma pilih? Karena aku tuh selalu menilai apapun yang aku lakuin, apapun yang aku lakuin, apapun yang aku tampilin gitu, itu tuh buruk semua. Kayak kok gak ada ya buat diri aku tuh masih space buat mikir yang positif, itu kenapa kok buruk semua gitu. Oke, jadi penilaian buruk itu ini tuh menjadi nama untuk permasalahan Mbak Alma karena selama ini Mbak Alma sudah berusaha sebisa mungkin, tapi tetap saja juga Mbak Alma itu kenapa sih selalu memandang dunia itu kalau buruk, tidak pantas gitu ya. Oke, jadi sebenarnya permasalahan ini itu bukan identitas dari diri Mbak Alma, tapi memang sedang ada hal yang mendominasi atau menguasai Mbak Alma. Jadi di sesi kosong ini saya akan membantu Mbak Alma untuk menyadari bahwa hal ini itu bukan bagian dari diri Mbak Alma, bahwa Mbak Alma itu memang tidak atas atau jelek seperti pikiran Mbak Alma, tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang sedang menguasai diri Mbak Alma. Oke, kali ini udah gede. Misalnya ini ya, misalnya masalah ini itu adalah suatu benda atau tokoh. Nah, kira-kira seperti apa sih bentuknya atau tokoh apa sih yang dipilih Mbak Alma untuk menggambarkan permasalahan ini? Kalau benda mungkin aku milih pisau sih kayak kalau benda, karena kayak dia tajam banget, itu malah pikiran buruk itu kan lebih tajam daripada pikiran negatif, terus itu kan juga malah sangat bahaya ya. Aku pembakarannya sih sudah bisa. Oke, jadi Mbak Alma mengibaratkan permasalahan itu sebagai pisau karena lebih tajam, karena pisau ini tajam seperti penilaian buruk Mbak Alma atau diri Mbak Alma sendiri. Iya, dan bahaya, sangat bahaya juga ya buat diri aku. Jadi kayak ini pisau sih. Oke. Sejak kapan sih pisau ini selalu menghantui Mbak Alma atau selalu mengganggu kehidupan Mbak Alma? Mungkin aku merasakan itu dari aku tuh udah nyadar kalau aku tuh kayak jadi apa namanya, karena dari dulu itu untuk kuliah aku juga bisa gitu. Jadi dari aku SD enggak itu sih, SD kelas 6, terus SMP, SMA itu tuh aku menyadari itu ya dari SMA kayak gitu. Tapi SMA mungkin aku menyadari itu bukan dari teman-teman yang di kelas saja gitu sih Kak, dari semua, kayak dari keluarga juga kayak gitu. Jadi itu tuh merasa aku dari dihantui sih kayaknya dari SMP ke SMA sih. Oke, jadi Mbak aku merasa benda pisau ini hadir di Mbak Alma itu mulai dari Mbak Alma SMP sampai SMA, di mana semua orang itu kayak Mbak Alma mendapat pertolongan dari lingkungan dan juga mungkin dari keluarga juga. Oke, misal nih jika kalau di meja ini misal itu ada pisau, nah kira-kira apa sih yang akan Mbak Alma lakukan untuk pisau tersebut atau yang ingin Mbak Alma lakukan untuk pisau tersebut? Kalau menjadi kawan pisau, aku mau ngancurin pisau itu sih Kak, karena itu sebuah apa simbol gitu ya. Kalau itu hancur berarti aku tidak buruk atau mulai buruk tadi itu hilang kayak gitu di hidup aku selamanya gitu. Kalau yang mau aku katain ke pisau sih, makasih
sudah nemenin aku selama ini dan menjadi sisi yang paling dominan dari sisi positif. Dan sekarang aku gak mau lagi cuma dari aku mau lihat diri aku tuh lebih positif gitu. Aku mau ini pergi berselamanya di depan dari aku kayak gitu. Oke, jadi misal di sini ada misal bahwa mengajukan misal tersebut karena itu juga menandai bahwa selain berubah juga ada bisa menunjukkan menunjukkan kalian mengatakan juga bahwa untuk kisah ini teman-teman Mbak itu dibahas karena sudah ada di alamat dan ada mendominasi pikiran juga bahwa ingin yaitu bilang selamanya tidak membuat. Oke, sebenarnya yang kita untuk di Mbak Alma sendiri itu apa kalau misalnya si pisau ini sudah hancur? Aku kalau misalnya aku pengen percaya diri ya Pak, karena aku belum namanya berlaku tuh sepercaya diri itu selama ini. Kayak aku pengen lebih percaya diri dari di kuliah atau di lingkungan teman atau di lingkungan rumah, pokoknya di lingkungan sosial aku pengen lebih percaya diri gitu. Oke, jadi jika memang pisau ini sudah hancur atau benar ini sudah hilang, kami itu ingin lebih menjadi lagi agar kesadaran kami itu juga tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif yang selalu menguasai diri kami ya. Selama ini gimana sih pisau ini itu mempengaruhi cara Mbak Alma untuk menjaga diri Mbak Alma sendiri? Gimana kendaraan dulu ini itu mempengaruhi pikiran Mbak Alma selama ini untuk menjaga diri Mbak Alma seperti apa itu? Bagaimana? Saya ulangi, gimana sih kendaraan dulu ini itu mempengaruhi cara pandang Mbak Alma ke diri Mbak Alma sendiri? Itu sih gimana yang dulu pasti makasih juga kayak ya yang aku sampaikan tadi sih lebih gak bisa melihat, gak bisa menerima, lebih gak bisa menerima diri aku gitu karena yang belum berarti gitu. Jadi kendaraan dulu ini membuat Mbak Alma itu tidak bisa menerima diri Mbak Alma sendiri ya, karena pada Mbak Alma itu sudah berusaha untuk menjadi terbaik, tapi tentu saja kendaraan dulu itu membuat Mbak Alma selalu merasa kurang gitu ya, merasa selalu tidak pantas gitu. Oke, dari cerita Mbak Alma tadi bahwa Mbak Alma itu mengibaratkan kendaraan dulu ini sebagai pisau, dan Mbak Alma juga ingin menunjukkan agar permasalahan ini atau film ini itu hilang selamanya dari kehidupan Mbak Alma. Sebenarnya apa sih dampak yang selama ini itu Mbak Alma rasakan ketika kendaraan dulu ini masih ada di hidup Mbak Alma? Dampaknya sangat banyak ya, apalagi ke diri aku sendiri, lebih nggak bisa berkembang. Terus ya, orang itu udah punya pencapaian, aku nggak punya pencapaian karena aku belum nggak percaya diri dibanding orang lain. Terus mempengaruhi juga ke interaksi sosial aku, apa pastinya juga kayak merasa bahwa tes ini, merasa bahwa itu, merasa teman-teman aku kayak gini, aku kayak merasa bahwa tes akhirnya kayak nolak itu pasti teman-teman aku juga ada rasa kecewa karena aku tolong kayak gitu. Jadi itu tuh sama melalui kesadaran aku dari sisi pertemanan, diri aku sendiri, bahkan dari keluarga pun ya itu karena bulan ini aku nganggap kalau keluarga aku tuh selalu menilai dan nyebabin kenapa aku punya bulan bumi atau malah bulan bumi ada di dalam diri aku yang selama ini tuh karena keluarga aku. Jadi kayak aku tuh sama di rumah itu tuh kayak yang bisa ngomongnya bebek, pasti tiba-tiba tuh kayak satu usaha tuh bisa langsung meledak gitu sih apa emosinya.
karena aku merasa dari kayaknya dari keluarga aku Kak ini tuh muncul kayak gitu, karena dulu tuh aku merasa keluarga itu orang yang pertama yang bukan keluarga yang kayak ayah ibu sih Kak, mungkin di keluarga besar ya, ya saudara-saudara gitu. Jadi mungkin niat mereka tuh mengkritik kayak ini tuh aslinya dari atas ini, tapi mungkin kalimat mereka itu tuh kurang tepat. Jadi perasaanku akhirnya kayak oh iya kok gini ya, ternyata aku tuh dinilai orang kayak gini ya gitu. Jadi mungkin aku selanjutnya gak usah nilai diri aku kayak gini deh, mungkin nilai diri aku kayak orang lain lihat aja, dibanding nanti aku udah nilai diri aku positif ternyata orang lain nilainya lebih jelek, mending aku nilai diri aku tuh yang lebih jelek dulu aja daripada orang lain nilai kayak gitu. Saya paham di sini. Jadi Mbak itu jadi nambahin tadi yang pertama, Mbak Allah merasa dengan pencapaian dari teman-temannya, terus juga mempengaruhi interaksi dari Mbak Allah, interaksi sosial sama teman Mbak Allah ya, juga diajak kemana-mana dan Mbak Allah memilih untuk menolak, dan itu juga mungkin Mbak Allah berpikir bahwa teman Mbak Allah pasti juga ada rasa kecewa gitu. Terus lagi mungkin di sini yang paling mendominasi pikiran Mbak Allah itu muncul juga karena ada penilaian dari saudara-saudara yang mungkin maksudnya untuk memberi masukan, tapi ternyata itu malah menyinggung perasaan Mbak Allah karena mungkin bahasanya kurang tepat atau cara penyampaian kurang tepat gitu ya. Jadi Mbak Allah merasa mungkin saya menilai diri saya belum terlebih dahulu biar nggak ada orang lain dulu yang bilang dia. Oke, jadi sama ini tuh Mbak Allah itu dipengaruhi oleh kendaraan ini yang membuat Mbak Allah itu merasa tidak percaya diri, membuat pengaruh yang menarik seperti saya Mbak Allah, dan juga mungkin penilaian Mbak Allah terhadap diri sendiri, apalagi Mbak Allah merasa pengalaman diri ini muncul dari orang-orang yang mungkin terdekat ya, kayak saudara gitu. Jadinya Allah merasa benar-benar berpengaruh untuk diri Mbak Allah gitu ya. Oke, saya memahami perasaan Mbak Allah bahwa memang ketika kita sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi malah ternyata tetap salah aja di mata orang lain, tetap ada celah yang masih dikomentari gitu ya. Apalagi sama saudara ya, maksudnya saudara itu omongan kadang bicaranya itu lebih menyakitkan daripada teman-teman dekat kita. Dari cerita Mbak Allah tadi bahwa hal itu muncul juga karena ada saudara yang berbulan gitu ya, kayak keluarga besar menilai mungkin dari Mbak Allah atau dan sebagainya, yang membuat Mbak Allah itu merasa tidak percaya diri di saat dia. Pernah nggak sih ada situasi di mana Mbak Allah itu merasa percaya diri dan menghilangkan rasa dan berbeda di diri Mbak Allah itu? Pernah sih Kak. Tapi saat mungkin aku tuh mau ngambil gitu ya dari ayah ibu, dari teman-teman. Tapi pas ini aku balatin ini ya, kayak tampil di sebuah acara gitu, tiba-tiba di atas panggung tuh malah pikiran dulu itu langsung kayak muncul ini tuh maksimal kayak gitu. Tapi ada juga yang aku coba sendiri kayak gitu juga ada, dan itu berhasil juga, dan aku pengen kayak gitu terus, tapi akhirnya ini sih tetap seperti itu ya. Tapi apakah pernah Mbak Allah itu benar-benar merasa kayak aku pede nih, itu ada nggak yang benar-benar berhasil buat Mbak Allah, kayak situasi di mana Mbak Allah itu merasa benar-benar percaya diri? Sejauh ini sih kayaknya belum ya Pak ya. Tapi Mbak Allah juga pernah ada lah ya, seperti mungkin momen yang membuat Mbak Allah itu merasa percaya diri dan Mbak Allah itu merasa berhasil untuk tidak menunjukkan pikiran negatif tadi. Apakah pernah ada orang yang menghargai Mbak Allah itu bukan karena penampilan? Kalau itu sih
lagi ya kayak jadi kayak itu kan pasti menghargai anaknya sebenarnya kayak anaknya dulu teman-teman maka dia pasti yang penting orang tua terus teman-teman aku juga kayak gitu sabar terus juga ya gitu. Oke, jadi selain ada orang yang membuat pikiran Mbak itu mulai dari dulu, tapi juga ada orang-orang yang selalu menghargai Mbak Alma dari hal lain, bukan dari penampilan dia, terutama dari orang tua, karena si orang tua juga membanggakan anaknya sebagaimanapun anaknya itu ada yang dia itu juga yang menunjukkan sahabat itu juga menghargai Mbak Alma karena hanya yang saja ya. Lalu sebenarnya pencapaian apa sih yang Mbak Alma banggakan dari diri Mbak Alma? Pencapaian saat ini yang aku pengen dari diri aku sih aku bisa hidup sih kayak dari sampai saat ini masih bisa tetap bertahan walaupun aku jadi merasa ya kayak yang aku katain tadi kayak kakak jadi kayak aku lebih ke aku karena aku masih bisa tetap hidup masih tetap ada sampai saat ini gitu masih tetap bernyawa kayak gitu. Oke, kamu tahu hal positif apa sih atau apa sih yang membuat kamu itu bisa bertahan sampai saat ini seperti yang Mbak Alma katakan tadi? Positif itu aku mau lebih bertahan karena aku udah orang tua. Oke, kamu merasa gimana ketika melihat orang tua? Ya kayak sebelum apapun aku dinilai orang lain pasti orang tua itu bakal menerima apa yang ada dalam aku kondisiku kayak gitu terus pasti mereka itu bakal melindungi aku dari apapun juga kayak gitu kak jadi aku kayak mau bertahan aku ya Semuanya sudah Mbak Alma katakan tadi bahwa sebenarnya juga banyak orang yang menghargai Mbak Alma seperti orang tua, teman dekat, sahabat, dan juga Mbak Alma merasa Mbak Alma bangga dari Mbak Alma karena sudah bisa bertahan sampai saat ini itu juga karena ada orang tua yang selalu mendukung Mbak Alma dan juga selalu bangga kepada Mbak Alma jadi kalau Mbak Alma itu sampai saat ini itu masih memilih untuk bertahan masih memilih untuk selalu ada di sini dan menyerah seperti apa. Oke, misalnya jika masalah itu tadi sudah tidak lagi mengendalikan Mbak Alma, kira-kira gimana sih Mbak Alma menggambarkan diri Mbak Alma yang sekarang ketika permasalahan ini sudah dilakukan? kalau gambarin aku saat ini ya kalau itu bahagia sih Jadi ketika kalian berbunyi surilah atau pisau itu sudah hancur, Mbak Alma merasa Mbak Alma kamu bahagia daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kamu tahu sebenarnya apa sih bukti bahwa Mbak Alma ini memiliki kelebihan yang pantas untuk dihargai? buktinya mungkin dari orang-orang yang nilai aku buruk pasti mereka itu yang nilai aku buruk kayak babysitting itu kan orang-orang yang lihat aku tuh sebenarnya bisa tapi mungkin dia itu merasa aku tuh bisa dijauhi dari babysitting itu jadi mereka mengambil itu sebenarnya itu aku bisa lebih dari itu tapi mereka itu mungkin iri atau gimana jadi akhirnya mereka ngelakuin itu Jadi Mbak Alma merasa bukti bahwa Mbak Alma itu memiliki kelebihan itu karena ada orang lain yang ingin menjadikan Mbak Alma ya. Jadi lalu saya merasa sebenarnya bisa kok nggak kayak gini, tapi mungkin karena orang-orang itu merasa iri atau bagaimana, jadi mereka melakukan hal tersebut. Oke, Pak, belum tahu apa cerita baru yang ingin Mbak Alma bangun untuk kedepannya? wajib berbeda yang ingin aku bangun untuk kedepannya sih pasti aku lebih punya pencapaian di hidup aku terus
aku di hidup aku juga lebih percaya diri untuk ngelakuin apapun, terus nggak menutup relasi dari manapun, nggak mau nolak kerjaan apapun gitu pun selagi itu masih baik ya kak. Oke, jadi Mbak Alma ingin hubungan relasi agar tidak selalu tertutup untuk teman-temannya dan hal-hal lain yang mungkin selama ini itu menghalangi Mbak Alma gitu ya. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Mbak Alma lakukan untuk kedepannya untuk membantu Mbak Alma membangun cerita baru yang sudah Mbak Alma sampaikan? Mungkin dari langkah kecil itu ngasih afirmasi positif dulu ya kak ke diri aku. Mungkin dari itu perlahan-lahan nilai yang buruk yang ada di pikiran aku bisa pelan hilang kayak gitu. Ya, jadi langkah kecil yang ingin Mbak Alma lakukan adalah memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri ya, agar penilaian buruk itu tadi itu sedikit demi sedikit itu bisa hilang dari hati Mbak Alma. Kira-kira siapa yang bisa membantu Mbak Alma untuk mewujudkan cerita dari Mbak Alma? Yang pasti orang terdekat aku. Oke, jadi selain dari Mbak Alma sendiri, tapi juga Mbak Alma ada orang dekat yang akan menunggu Mbak Alma untuk menceritakan cerita dari tadi ya. Oke. Saya bangga kepada Mbak Alma karena Mbak Alma selama ini sudah menghadapi permasalahan di mana Mbak Alma selalu merasa diri Mbak Alma itu buruk atau tidak pantas, dan Mbak Alma sudah bertahan sampai saat ini. Itu adalah suatu pencapaian yang mungkin orang lain belum tentu bisa sekuat Mbak Alma sampai saat ini, apalagi hal itu muncul dari orang terdekat seperti saudara yang membuat Alma itu semakin merasa kecil gitu ya, tapi Mbak Alma bisa melewatinya sampai saat ini, dan Mbak Alma juga bisa untuk memikirkan mungkin cerita baru yang ingin Mbak Alma lakukan ke depannya jika memang nilai buruk ini bisa hilang dan bisa hancur seperti bisa yang tadi Mbak Alma berkata ya. Oke, dari sesi konseling kita tadi, apa sih yang Mbak Alma dapatkan dari kita cerita kita tadi? Hal yang aku dapetin sih sebenarnya itu aku punya sisi yang bisa gue banggain. Sebenarnya itu aku ada bukan cuma gurunya tetapi banyak mungkin bagus-bagusnya gitu. Terus aku ada juga oh, ternyata kerja aku selama ini tuh yang udah aku bangga, terus ada masih ada teman-teman aku yang mau buat support aku ini ya kayak gitu sih kak. Terus aku juga dari konseling kali ini aku bisa perlahan-lahan itu keluar dari zona yang menurut aku tuh udah gak baik kayak gitu. Terus aku bisa membentuk langkah kecil ke depannya bagaimana biar aku tuh bisa ngurangin nilai buruk atau bisa ngurangin rasa tidak berdaya diri aku lewat dari afirmasi positif tadi. Oke, jadi setelah sesi kita ini Mbak Alma merasa bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dibanggakan dari diri Mbak Alma, bukan hanya penilaian itu saja yang selama ini menguasai, tapi juga banyak hal-hal yang bisa diapresiasi, dihargai. Juga Mbak Alma sadar bahwa banyak orang-orang yang mendukung Mbak Alma seperti orang tua, teman dekat, dan sahabat, dan yang bisa membantu Mbak Alma untuk keluar dari pertemuan Mbak Alma yang sama ini Mbak Alma. Oke, dari sistem kita tadi, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Alma? Aku mau terima kasih ke kakak karena udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir tanpa menghakimi aku sedikit pun. Terus juga terima kasih juga mau ngebantu aku buat sedikit menyadarin buat akhirnya aku nggak usah terlalu nggak percaya diri. Akhirnya aku nggak melihat diri aku tuh nggak waktu itu. Harusnya itu aku tuh lebih menghargai diri aku sendiri. Terus juga makasih juga udah membantu aku buat nyiapin plan-plan untuk aku bisa keluar dari sisi negatif aku kayak gitu sih. Terima kasih juga udah mau jadi konselor dalam sesi konseling ini dan nyempetin waktunya udah jadi konselor aku. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Alma, karena Mbak Alma juga
Meskipun kita sudah 30 menit sesuai dengan kontrak di awal ya Pak Ahmad, selanjutnya saya akan tetap monitoring bagaimana perkembangan Mbak Alma selanjutnya, apakah Mbak Alma sudah bisa untuk melewati kendaraan belum lagi dan sudah bisa menjalankan sedikit demi sedikit dengan